anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Eli Apriliani dari SMP Negeri 1 Baladati. Baiklah anak-anak hebat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis nilai-nilai kesejarahan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak hebat, tentunya kita sudah tahu apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan kita sudah menaati dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Namun, banyak di antara kita, bahkan kita sendiri, justru tidak tahu bagaimana sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dalam sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukirman. Lalu pada tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal, antara lain mengenai lambang negara, bentuk negara, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Dan kemudian rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI kembali mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Dan selanjutnya, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Supomo menjelaskan bahwa betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Dan di tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI. Dengan demikian, selesailah tugas dari BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Untuk selanjutnya, PPKI mengadakan sidang yang pertama kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.